Di episode sebelumnya, sebuah cakram dewa muncul dari belakang Si Hao. Sebuah api kuno yang membawa kabut abadi dan melonjak dengan energi kacau muncul diam-diam, mulai menerangi orang-orang ini, mengukir semua jenis jejak Dao besar. Kesadaran spiritual Si Hao tajam, indranya luar biasa, dan segera menyadari bahwa cakram dewa muncul di belakangnya, saat ini memantulkan orang-orang misterius itu. Mereka semua mewakili Dao Agung, jejak yang tak tertandingi, beresonansi dengan tempat ini, melantunkan dan bernyanyi di depan kuil. Bertahun-tahun yang lalu, ada sekelompok orang seperti ini yang memahami Dao, tinggal di sini dalam jangka panjang. Si Hao merasakan sesuatu, memperoleh semacam wawasan. Ia melangkah maju selangkah demi selangkah, menahan tekanan yang menggunung. Lebih dari 200 tulang di dalam tubuhnya bergetar, mengeluarkan suara ka-ka, seolah-olah ia bisa hancur kapan saja. Namun, dia tidak berhenti, berjalan perlahan dan mantap. Dia tiba di depan kuil kuno yang ubin dan dindingnya seluruhnya terbuat dari emas, mendekati sekelompok orang ini. Kemudian, Si Hao duduk di belakang sekelompok orang ini. Meskipun masih ada sedikit jarak, ini sudah menjadi batasnya. Hal ini membuatnya ngeri. Makhluk macam apa ini? Ukiran yang mereka tinggalkan sudah sekuat ini, sampai-sampai seseorang sekuat dia, yang mencapai apa yang disebut nomor 1 di alam dewa surgawi, tidak dapat masuk dan bersama mereka. Saat Si Hao duduk, kaki kanannya patah. Saat ia memulai meditasinya, ia mendengar nyanyian dewa dan setan alami. Tulang-tulangnya terasa seperti sedang dipukul, mengeluarkan suara dangdang. Sakit. Sakit yang luar biasa dan tak tertahankan. Peng. Suara benturan keras terdengar. Si Hao gemetar, seluruh tubuhnya tersentak dan meliuk. Ia tampaknya telah menerima pukulan terberat, seluruh tubuhnya mulai berubah bentuk. Tulang-tulangnya tidak cukup kuat untuk menopangnya, tubuhnya hampir tergeletak lumpuh di tanah, aneh dan mengerikan. Sendi-sendi Si Hao mulai terpisah. Pada saat ini, semua tulang di tubuhnya retak, lalu patah. Setelah itu, retakan yang lebih banyak dan halus muncul, material tulang hancur total. Ini adalah perkembangan tak terduga yang paling menakutkan, membuat seseorang merasa putus asa. Namun, Si Hao dengan kuat menopang tubuhnya, membuat dagingnya pulih. Tulang-tulang yang hancur tidak terlepas, tetapi dengan kuat menyatukannya kembali, terus menahan tekanan ini. Ia menderita, tetapi lebih dari itu, ia telah melampaui dirinya di masa lalu. Itu karena ia langsung tahu saat ia duduk, menyadari hasilnya. Meskipun rasa sakitnya tak tertahankan, ia masih merasa puas di dalam. Itu karena dia sedang menjalani penempaan dan penyempurnaan. Suara-suara nyanyian itu, sutra para dewa dan setan alamiah, dipahami olehnya, memungkinkannya mendengar sejenis suara ilahi yang agung. Tulang-tulangnya hancur berkeping-keping, seolah-olah telah disempurnakan 100 kali lipat. Dia tahu bahwa Tetua Agung memiliki alasan yang lebih dalam di balik pilihannya untuk membuatnya datang ke sini. Bukan hanya karena bambu ilahi penangkal kejahatan dan buah mata air kuning, ada juga jenis baptisan yang menakutkan dan kejam ini. Dia melihat sekelompok orang kuno di sana, orang-orang ini seperti dewa perang. Mereka meneliti Dao, memahami kitab suci, memoles tubuh mereka. Sementara itu, dia masuk, membaur, tubuhnya mulai berdenyut dan bergetar. Bila orang biasa masuk, tubuh mereka akan terkoyak dan tulang-tulang mereka akan remuk, raga dan jiwa mereka akan padam. Namun, dengan bakat alami Si Hao yang memungkinkannya mengolah 3 untai energi abadi, dia mampu bertahan, mampu memperoleh pencerahan di sini, yang memungkinkan dirinya secara alami menyatu dengan kelompok ini. Suara tulang yang remuk terdengar satu demi satu. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan terkejut, tubuh mereka gemetar. Tubuh fisik Si Hao tersentak-sentak, rasa sakitnya luar biasa kuat. Tekadnya bisa bertahan, tetapi naluri tubuhnya masih ada, bereaksi kuat. Kepalanya dipenuhi keringat. Saat ini, semua batu bata dan ubin kuil kuno berwarna emas itu bersinar, menjadi semakin suci dan suci, kini berkilau dan cemerlang. Sementara itu, para pria dan wanita, tua dan muda yang duduk di sini tampak lebih hikmat, bermartabat, dan sakral. Meskipun itu adalah tanda yang ditinggalkan jutaan tahun yang lalu, saat ini, mereka tampak seperti nyata. Aura Dao Agung yang kaya menyelimuti udara.
Energi emas mengalir keluar seperti riak air ke arah Si Hao, menenggelamkannya ke bawah, menjadikannya bagian dari seluruh tempat ini. Dia tidak lagi seperti orang asing. Sementara itu, rasa sakit yang dirasakannya menjadi semakin kuat. Rantai dao besar terjalin di sini satu demi satu seperti mata gergaji, memotong tulang Si Hao, mematahkan semua tulangnya. Semua tulang di tubuhnya semakin hancur. Sumsum tulang emas bahkan mengalir keluar, berkilauan di sana, sepenuhnya menampilkan sifat keilahian mereka. Namun, saat rasa sakitnya mencapai puncaknya, tubuh Si Hao tiba-tiba berhenti gemetar, wajahnya yang terdistorsi mulai tenang. Ia menjadi suci dan damai. Hal ini terus berlanjut hingga akhirnya ia benar-benar rileks. Itu karena keinginannya melampaui dagingnya, mulai memeriksa dirinya sendiri. Ia makin merasa alamiah di tempat ini, seakan-akan menyatu dengan rombongan orang-orang ini, tak ada lagi pembedaan di antara mereka, didukung kitab suci, dikelilingi lantunan meditasi, bersinar bersama mereka. Menghancurkan tulang-tulang dewa, lalu merekonstruksinya. Teknik palu tulang, yang dipelajari Si Hao dari Tetua Agung mulai bekerja secara otomatis. Seolah-olah baja halus ditempa 100 kali, ribuan pukulan palu bertubi-tubi, 10.000 pukulan menghantam, menempa kembali tulang-tulangnya. Terdengar suara keras. Sebuah kapal besar perlahan melaju, tiba di puncak dari kaki gunung hingga ke puncak gunung raksasa setinggi 10.000 sang, berhenti di sini. Kita benar-benar beruntung, tanda-tanda kuno itu muncul kembali, beresonansi. Kalian semua harus mempelajarinya dalam diam, itu akan membawa keberuntungan alami yang luar biasa. Di kapal perang, ada seseorang yang berteriak kaget. Dia adalah seorang tetua tua berambut abu-abu. Ada banyak pria dan wanita muda di kapal itu, semuanya memiliki temperamen yang tidak biasa. Namun, hanya beberapa orang yang berhasil keluar dari kapal. Ketika yang lain mencoba, darah mengalir keluar dari seluruh tubuh mereka, tidak mampu menahan tekanan seperti ini. Hanya anak muda yang mengolah 3 untai energi abadi yang dapat berdiri di gunung sambil hanya mengandalkan diri mereka sendiri. Seorang tetua berkata sambil mendesah ringan. Dengan ayunan lengan bajunya, semua orang memperoleh simbol tulang putih bersih. Tekanan segera melemah, memungkinkan mereka untuk turun dari kapal. Dengan suara hula, semua orang mengelilingi tempat itu, memperhatikan kuil kuno berwarna emas dan beberapa lusin sosok dewa perang yang tidak jelas, mulai mengamati dan mempelajarinya. Segera setelah itu, mereka memasuki kondisi meditasi, secara diam-diam mengalami dan memahami hukum-hukum agung. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berani mendekat dengan gegabah, karena tekanannya terlalu besar. Mereka juga tidak memperhatikan Si Hao, karena ia tenggelam dalam cahaya keemasan. Baru setelah setengah hari berlalu dan beberapa orang dengan 3 untai energi abadi melangkah maju, menahan rasa sakit, mendekati wilayah dewa perang ini, seseorang memperlihatkan ekspresi bingung. Itu karena dia melihat kabut emas menyelimuti Si Hao. Mengapa kita akhirnya bertemu orang itu dari lembaga dewa surgawi? Seseorang berteriak dengan khawatir. Hal ini menarik perhatian yang lain, sekaligus mengejutkan tetua di kapal perang. Mereka semua menoleh. Kabut warna-warni keemasan sedikit tersebar, memperlihatkan sosok Si Hao yang samar-samar. Dia adalah Huang yang mengalahkan 9 Netherworld Dao. Beberapa orang berteriak kaget. Mereka adalah orang-orang dari Akademi Abadi. Orang-orang ini tidak pernah menyangka akan melihat Si Hao di sini. Bahkan para tetua pun tidak menyadarinya sebelumnya, karena Si Hao menjadi satu dengan tanda dewa perang, auranya pun sama. Banyak murid muda yang menolak mempercayai hal ini. Tidak mungkin itu dia, bagaimana dia bisa sampai ke kuil kuno? Bukankah ini zona terlarang, semua orang yang masuk akan tubuhnya terkoyak dan tulangnya hancur? Mereka semua adalah dewa perang dari jutaan dan jutaan tahun yang lalu, surga. Mungkinkah Huang adalah reinkarnasi dari salah satu dari mereka? Muncul kembali di dunia ini. Tidak heran dia begitu kuat. Orang-orang ini semua percaya hal yang berbeda. Mereka benar-benar terkejut. Tetua Akademi Abadi yang memimpin mereka kali ini menghela napas. Ia fokus pada Si Hao, tentu saja melihat bahwa ini benar-benar Si Hao. Ia tidak bisa menahan rasa takutnya pada bakat pemuda ini. Hanya sedikit orang seperti Raja Langit kecil dari Akademi Abadiku yang berani mendekat. Kata seseorang. Setelah kurang dari setengah hari setelah semuanya tenang, kapal besar lainnya muncul. Beberapa orang dari Akademi Suci juga datang.
Ketika mereka melihat pemandangan ini dan memahami sebagian situasinya, keributan kembali terjadi. Itu dia. Wang Xi muncul, merasa sangat terguncang. Haha, itu Si Hao, kata Cao Yusheng dengan gembira. Tidak semua orang yang dikenal Si Hao dari kedua akademi itu ada di sini, ada beberapa yang berkultivasi dalam pengasingan di kedua akademi itu. Bahkan ada yang sudah mulai menyatu dengan benih berharga yang sempurna. Benar-benar tidak menyangka orang ini akan datang juga. Dia tidak masuk ke dua akademi, tetapi masih bisa datang ke sini. Mata beberapa orang mulai berkedip. Si Hao saat ini, bagi banyak orang di alam Dewa Surgawi, bagaikan Raja Iblis Agung yang tak tertandingi. Sejak ia mengalahkan 9 Netherworld Dao, ia menghancurkan yang lain di alam kultivasi ini hingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Murid-murid dari kedua akademi itu tentu saja tiba di sini karena para tetua dari pihak mereka masing-masing yang memimpin jalan. Kebanyakan orang tidak dapat naik ke puncak gunung, mereka hanya dapat tiba dengan mengandalkan kapal yang berharga itu. Ada peluang di sini, ada keberuntungan alami yang besar. Para tetua membawa mereka ke sini untuk melihat apakah para murid dapat memperoleh sesuatu. Ketika semua orang melihat Si Hao, ekspresi mereka menjadi rumit. Banyak orang yang menunjukkan permusuhan dan keengganan. Selama pertempuran di lembaga Dewa Surgawi, dia terlalu kuat, kedua akademi itu jelas tidak terlihat begitu baik saat itu. Tentu saja ada sebagian orang yang mengagumi bakatnya, dan ada pula yang merasa takut terhadapnya. Setelah beberapa hari berlalu, banyak orang berdiri, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi bahkan dengan simbol tulang putih yang diberikan oleh tetua itu. Baiklah. Kalian semua harus memasuki Gunung Abadi melalui jembatan kehampaan, lihat apakah ada di antara kalian yang bisa mendapatkan semacam panen. Ada peluang luar biasa di dalam sana, kata seorang tetua dari Akademi Abadi. Banyak orang berdiri, tidak lagi berlama-lama di sini. Itu karena temper tanda Dewa Perang benar-benar tak tertahankan, bukan sesuatu yang bisa mereka tolak. Setelah 4 hari, 80% orang sudah pergi, hanya beberapa orang yang terus duduk di sini. Hari itu, Si Hao membuka matanya. Semua tulangnya hancur oleh rantai dao besar, lalu menyatu lagi untuk sementara. Cahaya keemasan berkelap-kelip, material tulang berubah. Kemudian, material itu menjadi putih bersih dan bersinar. Selama 10 hari penuh, ia seperti berkultivasi di neraka. Hanya saja, kemudian, dagingnya berada di neraka, tetapi jiwanya melampauinya. Ada semacam keseimbangan, yang memungkinkannya menanggung semuanya. Si Hao merasakan sesuatu, memperlihatkan ekspresi terkejut. Ada beberapa orang di sekitarnya yang dia kenali, apalagi mereka tidak terlalu jauh. Seluruh tubuh Putri Yaoyu dipenuhi keringat, dia memeganginya dengan getir. Kau benar-benar kuat, mampu bertahan selama ini. Putri Yaoyu berkata dengan gigi terkatup, wajahnya pucat. Dia adalah salah satu dari sedikit makhluk muda yang tidak langsung menyatu dengan benih dao dan datang ke sini. Kita bertemu lagi. Si Hao tersenyum. Tak lama kemudian, dia berdiri, meninggalkan kuil kuno itu, dan berjalan maju. Anak muda, kau benar-benar hebat. Kedua monster tua dari akademi itu memuji. Senior dan aku pernah bertemu sebelumnya. Si Hao menunjukkan sikap sopan terhadap mereka. Raja Langit Kecil dan yang lainnya sebelumnya telah bertahan di sini, memurnikan daging mereka, tetapi kami sudah percaya bahwa tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa melakukan ini. Sepertinya kami salah. Salah satu dari mereka mendesah. Kau harus melanjutkan. Kau telah membuka tulang Dao Mu, jadi sebelum tulang-tulang itu tertutup, itu adalah waktu yang tepat untuk menemukan ramuan bambu ilahi penangkal kejahatan. Siapa tahu, kau benar-benar dapat menemukan tangkai tertua dan memurnikan tubuhmu. Kata seorang tetua. Si Hao mengucapkan selamat tinggal, lalu meninggalkan tempat ini. Di puncak tempat ini, selain kuil kuno yang tergantung, ada jalan kecil di depan yang berkelok-kelok melewati pegunungan, memasuki kehampaan. Ini adalah jembatan ilahi yang hampa. Ini adalah jalan setapak yang terbuat dari batu-batu bulat, seperti jembatan kecil yang dibangun di dalam kehampaan. Akan tetapi, banyak juga yang berhenti, menjadi gila di sana, tertawa dan cekikikan, ada pula yang menangis dan menjerit. Semuanya adalah para kultivator dari kedua akademi tersebut. Si Hao mengerutkan kening. Dia merasakan berbagai macam emosi, serpihan-serpihan pahlawan yang tertinggal dari zaman kuno,
Serpihan-serpihan ini benar-benar menyerang tubuh para kultivator dunia saat ini, membuat mereka menjadi gila. Si Hao tidak tergerak. Dia ingin segera menemukan bambu ilahi penangkal kejahatan sebelum tulangnya sembuh dan menggunakannya untuk memurnikan dirinya. Jalan itu berkelok-kelok, memasuki wilayah rahasia. Jalan itu seperti jembatan yang menghubungkan perbukitan ini, menuju wilayah gunung abadi. Kabut putih naik helai demi helai. Air terjun emas kecil mengalir menuruni tubuh gunung, semua yang ada di tempat ini sangat indah, membawa sejenis aura dao abadi. Daerah itu tidak kecil, paling tidak, orang tidak bisa melihat ujung lainnya. Yang terpenting adalah tempat ini tergantung di langit, jauh dari permukaan tanah, jadi jenis wilayah gundukan suci dan murni ini secara alami sangat misterius. Hanya saja, dimanapun seseorang berdiri di tanah, tempat ini tidak dapat terlihat. Sepanjang jalan, banyak orang yang melolong sambil memegangi kepala mereka, beberapa bahkan berguling-guling di tanah, dalam penderitaan yang luar biasa. Para siswa dari kedua akademi itu kehilangan diri mereka di sini. Haha. Aku memperoleh kitab suci nomor 1 dari kuno abadi, sebuah metode hebat yang tak tertandingi. Aku ditakdirkan untuk menjadi tak tertandingi di bawah langit. Seseorang tertawa terbahak-bahak, menjadi gila di sana, air mata hampir keluar saat tertawa. Dalam kehampaan, dari waktu ke waktu, cahaya mengalir. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh roh-roh heroik. Jejak ini sangat memengaruhi semua orang, menyerang roh-roh primordial mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, jejak-jejak semangat kepahlawanan itu akan hilang, tetapi tidak benar-benar menghancurkan orang-orang ini. Inilah alasan mengapa kedua tetua akademi berani membiarkan para murid datang ke sini. Ada yang bangkit lagi, sembuh. Tapi kalau jejak jiwa kepahlawanan berikutnya melekat pada mereka, kalau mereka tetap tidak sanggup bertahan, maka mereka akan gila lagi. Ada beberapa yang memperoleh manfaat dari ini juga. Fragmen roh heroik adalah sisa kesadaran, jejak spiritual yang ditinggalkan oleh para ahli kuno yang tak tertandingi, jadi mungkin ada metode yang mengguncang dunia yang dibawa di dalamnya. Jika keberuntungan seseorang cukup baik, mampu memperoleh pengakuan dari jiwa roh heroik yang hancur, maka mereka mungkin memperoleh warisan yang menggemparkan dunia. Tentu saja, tipe individu yang beruntung seperti ini sangat langka, karena pecahan jiwa kepahlawanan telah rusak parah, kehilangan kemauan mandiri untuk waktu lama, dan sedikit yang benar-benar mengambil inisiatif untuk melengkapi yang lain. Kamu adalah Huang. Ada beberapa orang di jalan yang menjadi lebih jernih pikirannya. Mereka melihat bahwa si Hao tidak terpengaruh saat dia berjalan di jalan ini, mereka semua sangat terkejut. Seberapa kuatkah tekad orang ini? Si Hao terus maju. Meskipun ada roh-roh heroik yang menjatuhkan diri dari waktu ke waktu, mereka semua terhempas oleh energi darahnya yang kuat. Dia seperti naga sejati yang bergerak di dunia ini. Tulang-tulangnya terbelah, sumsum darah keemasan mengalir melalui tubuhnya, melepaskan aura yang sangat menakutkan, tidak dapat disembunyikan bahkan jika dia mencoba. Ini benar-benar mendorong mundur semangat heroik. Tentu saja, masih ada beberapa roh heroik yang menjatuhkan diri mereka semua luar biasa kuat, hampir saja menghasilkan tubuh nyata, aura mereka melahap matahari, bulan, gunung, dan sungai. Justru karena sumsum tulang emas si Hao, mereka tertarik, seolah-olah ingatan masa lalu mereka teraduk. Mereka adalah makhluk yang sebelumnya tak tertandingi, memiliki jenis energi darah ini. Kiang. Si Hao mengeluarkan pedang abadi. Pedang itu sangat aneh dan ajaib, berkedip-kedip dengan cahaya yang bersinar, setiap tebasan menebas roh heroik yang sangat kuat. Mereka tidak berani mendekat lagi. Si Hao sudah lama menyadari betapa anehnya pedang ini, tetapi dia tetap tidak bisa menahan perasaan terharu. Pedang ini benar-benar bisa menunjukkan kekuatan di sini, menahan semangat heroik seperti ini. Tepat pada saat ini, roh heroik tiba-tiba berubah menjadi pedang dewa, sama cemerlangnya, meletus dengan kecemerlangan 5 warna. Pedang itu menebas si Hao, langsung membidik ruang di antara alisnya. Akibatnya, darah mengalir dari dahi si Hao, tengkoraknya hampir terbelah. Jika tidak ada yang dilakukan, dia pasti akan ditangkap, tubuhnya diserbu oleh roh kepahlawanan, dipaksa untuk melawannya. Satu kesalahan saja dan dia akan seperti yang lainnya, tersesat untuk waktu yang sangat lama. Akan tetapi, pedang abadi-abadi itu diayunkan ke sana kemari, mengeluarkan cahaya redup, membuat jiwa kepahlawanan itu berteriak,
Pedang ini, bagaimana mungkin masih ada di dunia ini? Ia benar-benar melepaskan teriakan yang hebat, sebuah kehendak ilahi yang dapat dirasakan dengan jelas oleh Si Hao, membuatnya sangat terguncang. Semangat heroik dengan kesadaran spiritual, serta pikiran masa lalunya. Bulu kuduknya berdiri tegak. Kemudian, darah panas mengalir deras di dalam dirinya, lengannya mencengkeram semangat heroik itu. Sayangnya, ia melarikan diri. Terlebih lagi, di saat-saat terakhir, tubuh pedang itu berubah menjadi makhluk, ekspresi di matanya kembali kaku, tidak lagi menunjukkan vitalitas apapun. Itu adalah makhluk humanoid, tentu saja, ia sangat rusak. Kurang dari sepertiga tubuhnya yang tersisa, telah lama hancur sejak lama. Akhirnya, mereka yang menjadi berpikiran jernih menjadi sedikit lebih banyak, semuanya tanpa diragukan adalah individu-individu yang kuat, semuanya memiliki bakat terbaik. Itu Si Hao. Ketika orang-orang ini melihatnya, ekspresi mereka langsung berubah. Saat ini, Si Hao sudah berpikir jernih, bukan lagi orang yang duduk di depan kuil kuno. Jika konflik terjadi di antara mereka, siapa yang tidak akan merasa takut? Mereka semua adalah kultivator dari dua akademi, tak seorang pun dari mereka yang melupakan keagungan kekuatan ilahi yang ditunjukkan Si Hao di lembaga Dewa Surgawi. Dia sama sekali tidak terpengaruh, masing-masing dengan satu pedang, membuat semua roh heroik berhamburan. Seseorang berkata sambil terkesiap. Sepanjang jalan, Si Hao melihat beberapa kenalan lama, tetapi dia tidak mengganggu mereka. Itu karena mereka sedang duduk di jalan, berjuang melawan roh-roh heroik. Ini tidak akan membahayakan nyawa mereka dan mungkin merupakan contoh keberuntungan alami. Sementara itu, ketika ia melihat orang-orang yang sebelumnya memusuhinya, ia merasa enggan untuk memandang mereka lagi. Ia tidak menghentikan langkahnya, terus maju. Akhirnya, dia tiba di depan gerbang gunung, hendak memasuki kedalaman gundukan abadi. Sebuah pintu misterius terletak di sana. Dua gunung batu terbentang horizontal, menjaga tempat ini seperti dua pintu besar. Bambu giok hijau mengelilinginya, semuanya amat cemerlang, memancarkan cahaya yang berkilauan, seolah diukir dari batu dewa yang paling indah. Sayangnya, ini bukan bambu ilahi penangkal kejahatan. Di dunia ini, bambu dewa penangkal kejahatan sangatlah langka, sangat berharga, dan nilainya mencengangkan. Bambu ini dapat menangkal roh jahat, melindungi dari kutukan, zat beracun, dan dapat menyehatkan tubuh manusia, serta mencegah segala cara untuk menyerang. Sekelompok orang berdiri di gerbang gunung, semuanya basah oleh keringat, ingin masuk melalui gerbang gunung, namun tidak bisa. Tidak kekurangan makhluk muda terkemuka dengan 3 untai energi abadi di antara mereka, para kultivator muda paling kuat dari 2 akademi berbaris di sini. Ketika orang-orang ini melihat Si Hao, mereka tentu saja merasa khawatir. Beberapa dari mereka telah memprovokasinya belum lama ini, beberapa bahkan mengambil tindakan. Tolong beri jalan. Si Hao berjalan mendekat, berbicara dengan tenang. Dia bisa merasakan bahwa medan domain di sini sangat mencengangkan, menghentikan semua orang untuk maju, membuat mereka merasa seolah-olah telah memasuki rawa, sulit bagi mereka untuk melanjutkan. Ketika orang-orang ini mendengar apa yang dia katakan, mereka semua tercengang. Kemudian, wajah mereka memerah, dia sama sekali tidak menaruh mereka di matanya, merasa seperti mereka menghalangi jalannya. Hanya saja, mereka berhasil sampai di sini dengan susah payah, semuanya memasuki rawa ini, sulit bagi mereka untuk bergerak sama sekali. Gerakan ceroboh sekecil apapun dapat mengakibatkan mereka terlempar oleh wilayah itu. Si Hao mengerutkan kening, sekarang juga merasakan kekuatan domain yang luar biasa. Ruang itu terdistorsi, hampir mencabik-cabiknya. Ini terutama terjadi ketika tulang-tulangnya saat ini hancur, saat ini bahkan lebih dari itu mengeluarkan suara keaka. Namun, dia bertahan. Energi darah mengalir deras, melindungi tubuhnya. Selain itu, dia menopang satu-satunya jalan surgawi, dengan kuat maju ke tempat ini. Minggir. Si Hao berbicara lagi. Itu karena jarak antara kedua gunung itu terlalu sempit, seperti benang yang menghubungkan surga. Orang-orang itu semua menghalangi jalan. Seseorang memuntahkan darah, hampir terkoyak oleh domain tersebut. Si Hao menghindarinya, bergerak di sekelilingnya. Pada akhirnya, orang-orang itu hanya melihat tanpa daya saat Si Hao dengan tenang melangkah maju, mereka semua terkejut dan malu. Dia terlalu kuat, sebenarnya tidak terpengaruh. Kemudian, Si Hao melihat sosok yang dikenalnya, Wang Xi yang pakaiannya lebih bersih dari salju.
Pahanya gemetar, tubuhnya tertimpa domain hingga dia hampir jatuh. Dia berjalan di depan. Saat ini, dia merasakan aura yang sangat familiar di belakangnya. Kemudian, dia menyadari bahwa si Hao lah yang mengejarnya. Pada saat ini, dia menjadi gugup, takut akan penyergapan, takut akan pertempuran yang terjadi di sini. Sekarang, Wangxi sudah mengerti bahwa si Hao tidak bisa dilawan secara langsung. Kecuali makhluk muda tertinggi yang paling kuat dari Akademi Abadi dan Suci mengambil tindakan, seperti Raja Langit Kecil, tidak ada orang lain di generasi yang sama yang bisa mengalahkannya. Jalannya sangat sempit. Tidak mungkin si Hao tidak akan terpengaruh di sini. Napasnya memburu, udara yang dikeluarkannya dari mulutnya seperti milik naga sejati, bergolak karena panas. Pada saat ini, bulu-bulu halus di punggung Wangxi berdiri. Itu karena dia merasakan panas yang menyengat yang membuat seluruh tubuhnya tidak nyaman dan tidak wajar. Ini terlalu canggung, benar-benar bertemu si Hao dalam situasi seperti ini. Si Hao berhenti. Ia menatap sosok cantik yang berada kurang dari 3 kaki darinya, tanpa berkata apa-apa, hanya menatapnya dalam diam. Dia tidak bertindak, karena ada monster tua di luar sana. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia juga tidak akan bisa melarikan diri. Terlebih lagi, saat ini, dia benar-benar tidak punya keinginan untuk bertindak. Yang dia inginkan hanyalah menemukan bambu dewa penangkal kejahatan dan memulai kultivasinya, membiarkan dirinya terbang ke surga. Wangxi sangat gugup, seluruh tubuhnya bersinar, tubuhnya tegang, siap meletuskan kekuatan kapan saja. "Kau mau jalan atau tidak?" tanya si Hao lembut, membuat tubuhnya bergetar hebat. Pada saat ini, Wangxi merasa sedikit malu. Orang lain sama sekali tidak peduli, dia gugup tanpa alasan. Huang sama sekali tidak peduli dengan masalah ini sekarang. Dia tidak mengatakan apapun. Sambil menggigit bibirnya yang merah menyala, dia menggerakkan kakinya dengan susah payah, tubuhnya yang indah dan berlekuk menempel pada dinding batu di sampingnya, dan akhirnya menyingkir. Namun, dia sendiri hampir pingsan, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Wilayah di sini terlalu kuat, terlalu sulit untuk ditanggung. Langkah si Hao mantap, langsung melangkah maju, tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Wangxi sangat tersentuh. Pihak lain benar-benar terlalu mendominasi, tidak dibatasi di sini. Kakak ipar, orang itu terlalu menakutkan. Di masa depan, dia mungkin akan menjadi pesaing kakak laki-laki, jadi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak memprovokasi dia sekarang. Baru ketika si Hao pergi ke kejauhan, suara seseorang dari Akademi Suci terdengar. Hong! Tepat pada saat ini, jalan ini bergetar hebat. Semua orang melihat si Hao mengacungkan tinjunya, menghancurkan lapisan penghalang emas. Dia menerobos gerbang gunung, masuk. Di bagian paling depan jalan setapak itu terdapat gerbang suci keemasan yang menghalangi jalan. Gerbang itu terbentuk dari cahaya warna-warni yang terkondensasi dan nyata. Setelah waktu yang lama berlalu dan semua orang tiba di sini dengan susah payah, mereka mencoba menyerangnya, tetapi semuanya gagal, sulit bagi mereka untuk menggerakkannya. Bahkan ada lebih banyak orang yang memuntahkan darah dari mulut mereka. Mengapa dia sekuat ini? Dia menghancurkannya dengan satu tinju. Tidak terbayangkan. Saya menduga bahwa ketiga untaian energi abadinya dibudidayakan sendiri, bukan sesuatu yang diberikan oleh para senior melalui kondisi khusus. Seolah-olah si Hao berjalan di tanah datar. Dia menerobos gerbang gunung sendirian, mengejutkan semua orang. Bahkan mereka yang juga mengolah 3 untai energi abadi merasa terdiam. Mereka semua tahu bahwa Huang kemungkinan besar akan mendapatkan bambu ilahi penangkal kejahatan. Setelah si Hao bergerak melewati penghalang emas, dia berhenti, karena dia merasakan aura misterius. Cahaya warna-warni ilahi melonjak, memasuki tubuhnya, membuatnya merasa hangat dan nyaman, sangat rileks dan damai. Tempat ini pasti memiliki banyak sekali harta karun. Dia segera merasakannya, merasa gembira sekaligus khawatir. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya lagi, menuju ke Gunung Abadi, memulai pencariannya terhadap bambu suci penangkal iblis. Tiba-tiba, di atas gunung batu, seekor burung aneh terbang mendekat. Burung itu sangat menakutkan dan kuat, mengeluarkan raungan binatang buas, dan menyerang roh primordial si Hao. Semangat kepahlawanan yang masih relatif lengkap. Si Hao terkejut. Benda seperti ini masih dalam kondisi yang baik, mungkin ada kenangan masa lalu di dalamnya.
Dia memegang pedang abadi-abadi di tangannya, mengarahkannya ke burung ini. Angin kencang bertiup kencang. Burung ini berhenti di udara, menatap pedang abadi-abadi, tidak mendekat. Si Hao menggerakkan pedangnya. Alhasil, burung itu langsung melebarkan sayapnya dan melarikan diri. Benar-benar aneh. Si Hao bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, seorang tua keluar, di tangannya ada sekop obat. Orang lain sudah datang ke sini, semua peluang harus kamu raih sendiri. Kau? Si Hao merasa ngeri. Sebenarnya ada seorang petani tua yang muncul di tempat ini, membuka mulutnya dan berbicara. Itu benar-benar agak aneh. Saya hanyalah sebuah gambar yang diukir di dinding batu oleh seseorang di masa lalu, yang telah mengembangkan sedikit spiritualitas selama bertahun-tahun, yang bertugas melindungi tempat ini dan membimbing generasi mendatang. Kata petani tua itu. Si Hao tercengang, lalu gemetar dalam hatinya. Siapakah yang mengukir ini? Orang itu jelas memiliki kekuatan yang mengguncang dunia, kalau tidak, bagaimana mungkin sebuah gambar dapat menumbuhkan kehidupan? Saya harus berkonsultasi dengan senior untuk meminta nasihat. Si Hao berbicara dengan hormat. Begitu kau terus maju, setiap individu yang kuat akan diperlakukan sama, tekanan yang kau hadapi akan sesuai dengan tingkat kultivasimu. Itu akan sangat berbahaya. Apakah kau masih ingin melanjutkan? Aku akan melanjutkan. Si Hao berbicara tanpa ragu, terlebih lagi bertanya apakah ada bambu ilahi penangkal kejahatan di sini. Ada beberapa batang yang paling tua yang belum pernah ditemukan orang lain, kata petani tua itu. Si Hao berkonsultasi dengan petani tua ini dengan serius, mengajukan beberapa pertanyaan lagi, lalu dia melangkah maju dengan langkah besar. Setelah berjalan entah berapa lama, dia melihat gunung batu di kejauhan. Ada batang pohon seputih salju di puncak gunung, diameternya selebar toples. Cahaya putih murni terpancar darinya, benda ini sangat suci. Hong! Tiba-tiba, petir kekacauan purba meletus dan terus-menerus meledak di sekitarnya. Suasana langsung berubah dari damai menjadi penuh kekerasan. Si Hao membelalakan matanya, pohon macam apa ini, yang benar-benar mengarahkan petir kekacauan purba ke atasnya? Wah, ternyata muncul bambu dewa penangkal kejahatan yang paling kuno. Petani tua itu terkejut. Bambu itu putih bersih bagaikan batu giok, nyaris transparan, cahaya warna-warni terpancar dalam jumlah tak terhingga. Cahaya keberuntungan mengalir ke langit, cahaya petir berputar-putar, energi kacau melonjak, ajaib dan mengejutkan. Si Hao tidak pernah menyangka bahwa bambu bisa seperti ini, seperti ciptaan langit dan bumi. Orang itu tidak dapat didekati, cahaya suci beterbangan, cahaya warna-warni suci membubung. Kelihatannya tidak jauh, tetapi tidak diketahui apakah Anda akan dapat mendekatinya. Saya tidak berani berjalan di jalan di depan, kata petani tua itu. Sambil berbicara, ia berubah menjadi bayangan, melayang mundur. Pada akhirnya, ia memasuki dinding batu, menjadi ukiran batu. Si Hao berhenti sebentar, lalu melangkah maju dengan tegas. Dia datang justru untuk mendapatkan bambu ilahi penangkal kejahatan, dan dia bahkan sudah melihatnya sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia menyerah? Tombak perang yang meneteskan darah menembus kehampaan, terbang ke arah si Hao. Kekuatan semacam itu, energi pembunuh semacam itu benar-benar membuat seseorang menggigil dalam hati, jiwa mereka hampir menjadi kaku. Bahkan si Hao yang kuat pun merasa khawatir. Ia kehilangan kendali atas tubuhnya, terkikis oleh energi pembunuh, membuatnya sulit untuk bergerak. Ia hampir hancur di sini. Si Hao mengeluarkan suara gemuruh yang hebat. Ruang di antara alisnya bersinar, roh primordialnya seolah-olah menyala, terus-menerus melonjak dengan kekuatan, akhirnya, seolah-olah lautan emas sedang mendidih. Ini adalah pergumulan jiwa. Jiwa itu terbakar, dalam kekacauan. Dia melepaskan diri dari batasan itu. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menebas dengan pedang abadi-abadi. Inti pedang dan tombak perang itu bertabrakan, cahaya warna-warni melesat ke langit di antara kedua senjata itu. Seolah-olah sebuah bintang meledak di sini. Pada saat yang sama, tubuh si Hao bergetar, merasakan kekuatan tombak perang ini menurun drastis. Kalau tidak, kekuatannya hanya cukup untuk menebas bintang-bintang, tetapi sekarang, tombak itu bergetar. Setelah mengeluarkan suara teredam, tombak perang yang berdarah itu berubah menjadi kelelawar, terbang mundur. Ini adalah roh heroik, roh yang sangat kuat dan berani menyerangnya. Si Hao mengerti apa yang sedang terjadi.
Awalnya, pedang itu memiliki kekuatan yang menggemparkan dunia, tetapi ditahan oleh inti pedang di tangannya. Seseorang harus memahami bahwa banyak makhluk di sepanjang jalan mundur setelah melihat pedang abadi-abadi, tidak berani mendekat. Namun kelelawar ini berani menyerangnya. Kelelawar itu berwarna merah tua seperti darah, matanya berwarna emas. Pada saat ini, ukurannya tiba-tiba membengkak, dan kemudian gelombang suara yang mengerikan ditembakkan, beriak ke arah Si Hao. Pedang abadi bersinar, hujan cahaya berhamburan turun. Cahaya warna-warni yang terang memenuhi udara, menghalangi riak-riak itu. Sosok humanoid muncul di inti pedang, seolah-olah akan naik dalam kecemerlangan itu. Akhirnya, seberkas cahaya terang muncul. Kelelawar itu mengeluarkan teriakan melengking, lalu kabur, dan tak muncul lagi. Tempat ini kembali tenang. Si Hao bernapas dengan berat, dadanya naik turun. Ada celah kecil di antara alisnya, darah mengalir keluar dari sana. Baru saja, seluruh tubuhnya menjadi dingin, merasa seolah-olah dia akan mati. Tempat ini sangat berbahaya. Apa yang dia rasakan tadi bukanlah ilusi. Semangat heroik itu berbeda dari yang ada di luar. Itu adalah energi pembunuh yang kuat dan tak kenal ampun yang dilepaskan dari tubuhnya saat tiba. Jika bukan karena pedang abadi-abadi yang menekannya, Si Hao pasti akan berada dalam bahaya. Itu karena jenis kekuatan itu berada pada level yang sama sekali berbeda, terlalu menakutkan. Kekuatan itu bahkan mungkin telah menguasai tubuhnya, menempati kepalanya, menggantikan roh primordialnya. Sudah berapa tahun berlalu? Bagaimana mungkin roh-roh heroik masih seperti ini? Mungkinkah mereka telah memulihkan sebagian ingatan masa lalu mereka? Si Hao merasa sulit untuk tenang, sampai-sampai dia mulai menggigil dalam hati. Itu karena meskipun situasi tadi tampak sederhana, sebenarnya itu sangat berbahaya. Kelelawar itu sangat kuat. Dulu ada beberapa orang yang datang ke sini. Kalau mereka juga dewa surgawi, bagaimana mereka bisa lolos dari situasi hidup dan mati ini? Si Hao berkata dalam hati. Dia mengusap pelan inti pedang itu. Jika dia tidak memiliki benda ini, hasilnya akan sangat berbeda. Dia percaya bahwa jika ada dewa surgawi lain yang datang ke sini, mereka pasti memiliki harta karun rahasia dan hal-hal lain yang mereka andalkan. Benda tua itu sebelumnya mengatakan bahwa semakin kuat orang yang masuk, semakin besar tekanan yang mereka hadapi. Mata Si Hao berkedip-kedip dengan cahaya. Dia cepat-cepat maju menyusuri jalan setapak itu. Hah? Kenapa sejauh ini? Si Hao bingung. Dia jelas melihat bambu putih itu, tetapi jaraknya tidak semakin dekat. Dia masih di jalan setapak. Seseorang harus memahami bahwa ia memiliki kecepatan yang luar biasa. Akhirnya, 1 jam kemudian, setelah Si Hao bahkan kehilangan jejak berapa li yang telah dilaluinya, ia mulai mendekati kaki gunung ini. Sementara itu, ada lahan kosong di sini tanpa tanaman, hanya tanah hangus. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Daerah tandus ini terletak di antara Si Hao dan gunung itu. Segera setelah itu, sesuatu yang membuat kulit kepalanya mati rasa terjadi. Ketika Si Hao baru saja melangkahkan kaki ke tempat ini, roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seolah-olah lebih dari 10.000 roh jahat melolong dan meratap, menutupi langit dan bumi, banyak dan berdekatan saat mereka melemparkan diri ke arah Si Hao. Semua jenis cahaya melonjak bersamaan. Burung pipit naga, kera iblis, laba-laba, kelelawar, dan semua jenis makhluk kuat muncul pada saat yang sama, melemparkan diri mereka ke arah Si Hao. Mereka semua adalah roh heroik yang rusak dan tidak lengkap. Pada saat ini, pedang abadi bergemuruh, melepaskan rentetan cahaya pedang yang tak berujung, bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Dia bertarung dengan sengit di sini. Tengkorak Si Hao telah lama retak entah berapa banyak bagian, tetapi roh primordialnya tidak meninggalkan tubuhnya. Akan tetapi, roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya berdatangan ke lokasi itu, ingin menempati tubuhnya. Pedang abadi-abadi menusuk tubuh roh-roh heroik itu. Beberapa berteriak sedih, melarikan diri, yang lain berubah menjadi abu yang berserakan. Ada beberapa yang sama sekali tidak takut mati, masih menyerbunya, ingin memasuki tubuhnya. Hong Long. Si Hao mengenakan baju besi yang compang-camping, karat menutupi permukaannya. Ini diduga ditinggalkan oleh Kaisar Petir, baju besi itu sendiri penuh dengan lubang. Saat ini, baju besi itu meletus sepenuhnya, petir dilepaskan dalam jutaan dan jutaan garis.
Akan tetapi, terlepas dari semua ini, ia masih tenggelam di bawah semangat heroik. Tempat ini mendidih dengan aktivitas, hantu menangis, dewa melolong, semua kehidupan menjerit dengan menyedihkan. Tidak diketahui apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ada banyak sekali roh heroik di sini, terlalu banyak jiwa makhluk yang terbunuh dalam pertempuran, jiwa-jiwa yang tersisa tertinggal di sini, membawa kebencian, ingin menghancurkan segalanya. Roh kepahlawanan itu benar-benar berbeda dari yang ada di luar gerbang gunung, semuanya sangat berbahaya. Peng! Darah berhamburan keluar seperti hujan. Daging Sihau hampir hancur, tulangnya terlihat. Makhluk-makhluk itu berbondong-bondong datang, ingin memasuki tubuhnya, menghancurkan tulang-tulangnya. Sihau menebas ke belakang. Cahaya pedang abadi menyelimuti sekelilingnya, ujung pedang bahkan menembus tubuhnya sendiri, pertempuran ini sangat sengit. Ia sungguh tidak pernah menduga memilih bambu ilahi penangkal kejahatan akan sesulit ini, semua yang terjadi sungguh di luar dugaannya. Setelah bertarung dalam keadaan bingung entah berapa lama, Sihau menemukan bahwa makhluk-makhluk itu telah lari. Inti pedang ini mulai bergetar, juga tampak seperti bergetar, dan kemudian semuanya menjadi tenang. Tubuh Sihau compang-camping, darah membasahi sekujur tubuhnya. Pikirannya terasa agak kosong, sampai-sampai dia tidak bisa mengingat semua yang baru saja terjadi. Apakah sudah berakhir? Dia bangkit, lalu terus maju. Hong! Di bawah kakinya, sebuah batu besar pecah, seseorang yang hampir transparan berjalan keluar. Kemudian, sinar matahari menyinari dirinya, cahaya yang luar biasa, cahaya warna-warni meluap ke langit. Ras berlian. Sihau terkejut. Makhluk ini terbuat dari berlian, sangat langka, tetapi luar biasa kuat. Hanya saja, makhluk ini sudah lama diubah menjadi boneka oleh orang lain. Dalam sepersekian detik itu, berlian itu meletus dengan kekuatan hukum alam yang meluap-luap. Seolah-olah seluruh dunia ini akan musnah. Namun, hukum alam lain segera muncul di tempat ini, menekan makhluk berlian itu. Hukum alam itu tertahan, dan kemudian mulai menurun, akhirnya hanya menjadi setengah alam kultivasi yang lebih kuat dari alam dewa surgawi. Menekan. Sihau berkata pada dirinya sendiri. Dia teringat kata-kata petani tua itu, bahwa tempat ini pasti akan menekan penyusup, tetapi masih ada harapan. Alam kultivasi makhluk berlian itu lebih tinggi dari alam dewa surgawi, tetapi tidak sampai membuat seseorang merasa putus asa. Ini adalah pertempuran hebat yang mengguncang dunia. Fisik ras berlian sangat kuat, tabrakan brutal ini membuat Sihau merasa seperti akan hancur berkeping-keping. Ini adalah kerusakan yang fatal, karena saat ini, semua tulang di tubuh Sihau telah patah. Di kuil kuno emas itu, dia dihantam oleh tanda dewa perang, luka-luka ini masih belum sembuh. Peng! Boneka ras berlian tak tertandingi dalam hal keberanian dan kekuatan, pertarungan tipe kultivator tubuh dilakukan antara Sihau dan dirinya sendiri. Darah berceceran, potongan-potongan tulang beterbangan. Sihau menderita luka serius, dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa memetik obat kali ini akan sangat berbahaya, seolah-olah dia langsung jatuh ke neraka. Boom! Setelah ribuan serangan dan tabrakan, tubuh Sihau hampir hancur berkeping-keping. Tanah berlumuran darah dan pecahan tulang yang berjatuhan, tetapi ia akhirnya berhasil menghancurkan makhluk berlian itu. Aku menang? Napasnya memburu, luka-luka menutupi seluruh tubuhnya. Potongan-potongan tulang di tanah beterbangan sepotong demi sepotong, kembali ke tubuhnya sekali lagi, mulai menyatukan dirinya kembali. Dia belum pernah bertarung dalam pertempuran seberat ini sebelumnya. Dia tidak bertarung melawan para jenius terkenal, melainkan boneka yang ditinggalkan oleh Immortal Ancient, membuatnya merasakan emosi yang sangat bertentangan di dalam dirinya. Kemudian, Sihau menaiki gunung, berharap untuk mendekati tangkai bambu ilahi penangkal kejahatan yang paling tua. Begitu dia berbalik, dia melihat boneka berlian itu kembali terbentuk, menjadi sebagus sebelumnya. Kemudian, boneka itu perlahan-lahan menyatu menjadi batu raksasa, dan menghilang. Dia menghirup udara dingin. Sihau tiba di puncak gunung. Sebagian besar petir telah menghilang, kini hanya menyisakan kekacauan purba. Petir itu melilit bambu ilahi penangkal kejahatan yang seluruhnya berwarna putih, bahkan daunnya pun putih bersih seperti salju. Bambu ini menjulang tinggi ke langit, setebal kendi air. Sungguh sangat cemerlang, aura ketuhanan menyebar darinya, membuat orang merasa malu akan kehinaan mereka sendiri.
Seolah-olah dia sedang menghadapi tanaman paling mulia di dunia ini. Ia dapat menaklukkan kutukan, menghancurkan semua hal jahat. Balikan alam semesta. Hanya ada kata-kata ini di sini. Apakah ini digunakan untuk menggambarkan batang bambu ini? Si Hao benar-benar terdiam. Dia mengingat semua jenis hal yang tidak menguntungkan, bisakah bambu ini menetralkan semua hal itu? Masih ada satu ujian terakhir yang menantinya. Sosok logam hitam pekat berjalan mendekat, muncul tiba-tiba. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan jejak dao yang besar, kokoh dan tidak mudah hancur, membuat orang merasa terintimidasi sejak pandangan pertama. Emas abadi kegelapan? Si Hao terkejut. Ada makhluk logam di sini, tubuhnya tidak memiliki sedikit pun kotoran, sepenuhnya terbuat dari emas abadi kegelapan. Ini terlalu berlebihan. Siapa yang memasukkannya? Tak lama kemudian, ia mengerti. Makhluk ini sebelumnya adalah makhluk kuat yang memiliki kekuatan tak tertandingi, tetapi kemudian ditundukkan oleh makhluk lain, hidupnya diakhiri, dan kemudian secara paksa disempurnakan menjadi boneka. Itu tetap saja boneka. Wujud manusia emas abadi kegelapan dihantam tinju ke langit, benar-benar menghancurkan surga. Bintang-bintang besar meledak di luar angkasa, pecahan-pecahan bintang langsung berjatuhan. Seluruh tubuh Si Hao menjadi dingin. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana dia bisa melawannya? Namun, masih ada batasan misterius yang aktif di sini, yang secara paksa menekan makhluk ini, membuat kekuatan humanoid emas abadi kegelapan menurun drastis. Pada akhirnya, ia hanya menjadi sedikit lebih kuat dari Dewa Surgawi. Akhirnya seperti ini lagi. Pikiran Si Hao bergetar. Aku datang dari belahan dunia lain, mengikuti makhluk abadi yang ada di sini di masa lalu, tapi akhirnya mati di sini. Makhluk emas abadi kegelapan sebenarnya melepaskan sedikit fragmen kehendak ilahi ini. Si Hao tercengang. Ini adalah makhluk asing, makhluk yang sebelumnya membantai orang yang tidak bisa mati di sini. Apa cerita di balik ini? Di sebelah bambu ilahi penangkal kejahatan terdapat sebuah batu besar berwarna ungu yang bersinar. Sederet tanda muncul. Itu adalah makhluk yang sangat menakutkan, seolah-olah dapat melintasi waktu dan tiba, mampu memotong waktu itu sendiri. Ia duduk di sana, tidak diketahui apakah ia merasakan kegembiraan atau kesedihan. Betapa menggelikannya, aku sudah mencapai keabadian, namun aku malah datang ke sini untuk mencari apa yang disebut bambu ilahi penangkal kejahatan untuk menghancurkan hal-hal yang tidak menguntungkan. Sungguh tidak masuk akal. Jika orang lain mengetahuinya, apakah mereka akan menganggap cerita ini sebagai ejekan atau ketidakpedulian? Akulah yang aneh dan tidak beruntung, jadi apa yang bisa kuhancurkan? Akhirnya, dia menjadi gila, mulai meraung. Tubuhnya kemudian perlahan-lahan hancur. Si Hao terkejut, menatap kosong ke dinding batu ungu yang berkilauan itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang terjadi saat itu? Dia tampaknya samar-samar menangkap sesuatu. Ada sebuah lubang pada ruas bambu tertentu, cairan putih bersih terus menetes keluar dari dalamnya, berhamburan ke bawah. Tetesan-tetesan ini terkumpul menjadi sebuah kolam cairan suci yang tumbuh subur dengan cahaya suci dari akar bambu. Bukan hanya batang bambu yang lebarnya seperti kendi air, bahkan daunnya pun seputih salju seperti giok. Cahaya ilahi bersinar dengan cemerlang. Bambu itu menjulang tinggi di langit, tidak menjulang tinggi seperti bambu biasa, tetapi lebih mirip naga muda bertanduk. Batangnya melengkung, sangat kuat dan kokoh, daunnya lebat, cahaya putihnya yang cemerlang menyilaukan. Disertai dengan energi kekacauan purba. Ada sebuah kolam di dekat akarnya, cairan putih bersih mengeluarkan aroma harum yang kuat. Hanya saja, tidak satu pun dari pemandangan sakral ini yang dapat membuat Si Hao tergila-gila. Tubuhnya malah menjadi sedikit dingin. Apa yang coba diceritakan oleh ukiran ungu kuno yang berkilauan itu kepadanya? Raungan makhluk abadi yang tertinggal itu jelas penuh dengan keengganan, bahkan membawa semacam rasa frustrasi, dan sedikit keputusasaan. Dia mencoba mencari cara untuk menetralkan yang aneh dan tidak menguntungkan. Ini tampak agak konyol. Karena menurut aumannya, dialah sumber kekacauan, asal kegelapan, tempat semua teror itu berasal. Namun, dia sebenarnya ingin menetralisir ini. Saat Si Hao memikirkannya lebih lanjut, ia menggigil kedinginan, semua bulu halusnya berdiri tegak, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya dari kepala hingga kaki. Saat itu, ia memikirkan banyak hal, mengingat terlalu banyak hal. Hong!
Humanoid kegelapan emas abadi berjalan mendekat, tubuhnya diliputi cahaya ganas. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya ilahi berwarna metalik, serta sejenis niat membunuh yang membuat orang gemetar. Dia akan mengambil tindakan. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk menghentikan semua penyusup. Pelayan dari negeri asing ini sebelumnya telah mengikuti seorang ahli yang tidak pernah mati. Tuannya menegur langit dan bumi, agak sangat kuat, jadi tipe orang logam ini secara alami juga sangat menakutkan. Hanya saja, ia mati, ditebang di sini, lalu diubah menjadi boneka. Tempat macam apa ini? Bahkan membunuh ahli asing yang begitu kuat, menggunakannya untuk dirinya sendiri, ini hanyalah sosok humanoid yang terbuat dari emas abadi. Si Hao menghunus pedang abadi, menebas maju dengan inti pedang yang tiada tara ini, bersiap untuk bertempur hebat melawannya. Kultivasi pihak lain telah berkurang drastis karena hukum alam tempat ini. Tingkat kultivasinya saat ini yang setengah tingkat lebih tinggi darinya masih cukup untuk menekannya, tetapi tidak sampai membuatnya putus asa. Ini adalah benturan tubuh sejati. Jangan bergantung pada barang-barang eksternal. Wujud manusia kegelapan emas abadi itu benar-benar mengeluarkan jenis suara ini, sangat mirip mesin dan kaku, sesuai dengan karakteristik boneka. Si Hao tercengang. Saat ini, ketika dia tidak menyingkirkan inti pedang abadi-abadi, kultivasi pihak lain mulai meningkat, menjadi sangat berbahaya. Seberkas cahaya ilahi keluar dari tengkoraknya, merobek langit, hendak menebas matahari, bulan, dan bintang. Si Hao menghirup udara dingin, diam-diam menyingkirkan inti pedang. Jika tidak, kultivasi pihak lain akan sepenuhnya dilepaskan, sehingga tidak meninggalkannya sedikit pun harapan. Apakah ini semacam ujian? Si Hao mendesah dalam hati. Ini benar-benar penghalang yang membuatnya tak berdaya. Dia sudah terluka parah, semua tulang di tubuhnya retak, sumsum tulang emas mengalir dari tulang-tulangnya yang hancur, jadi orang bisa melihat seperti apa kondisinya. Apakah dia bisa melawan-lawannya seperti ini? Kalau begitu, serang aku. Si Hao mengeluarkan raungan rendah. Rambut panjangnya berkibar-kibar, matanya tajam seperti bilah-bilah pedang surgawi. Dia mengambil inisiatif untuk maju. Langit berguncang dan bumi bergoyang. Seolah-olah dua komet bertabrakan. Makhluk logam dari kegelapan emas abadi juga meletus dengan kekuatan, tanpa menggunakan trik apapun. Tinju keduanya saling beradu. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Darah menyembur ke segala arah. Tinju Si Hao terbelah, darah dan cahaya suci memenuhi langit, potongan-potongan tulang berhamburan keluar, dagingnya menjadi sangat rusak. Dia menderita pukulan yang sangat mengerikan. Ini adalah emas abadi ilahi, yang dikenal sebagai harta karun langka untuk memurnikan senjata abadi sejati. Setelah menjadi manusia, ketika seseorang menghadapinya secara langsung seperti ini, akan sulit untuk menemukan seseorang dengan fisik yang lebih kuat daripada makhluk ini. Si Hao tentu saja menderita kerugian. Bagaimana daging bisa dibandingkan dengan emas abadi? Mungkin jika ia menjadi makhluk yang tak tertandingi, mampu memandang masa lalu dan masa kini, dagingnya berkuasa di bawah langit, maka ia mungkin mampu menghadapi makhluk kegelapan emas abadi ini secara langsung. Jika tidak, ia tidak akan mampu menghadapinya secara langsung. Si Hao terhuyung mundur, menatap sosok manusia kegelapan emas abadi ini. Jenis ujian ini terlalu aneh. Siapa yang bisa lulus? Dari segi fisik, emas abadi jelas lebih kuat daripada daging, perbedaan mendasar dalam karakter. Bahkan jika dia adalah kultivator penyempurnaan tubuh yang paling kuat, itu tetap tidak akan cukup di alam kultivasi ini, bukan lawan makhluk ini. Sementara itu, jika dalam hal kultivasi, pihak lain itu setengah alam lebih tinggi darinya, perbedaannya tidak kecil. Ini adalah situasi yang akan membuat seseorang merasa sangat kesal. Bambu dewa penangkal kejahatan ada di depan, tetapi ada orang seperti ini yang menghalangi jalannya. Bagaimana dia bisa melewatinya? Bagaimana dia bisa melewati ini? Bunuh! Alis Si Hao terangkat, sorot matanya menjadi kuat. Kekuatannya benar-benar meluap, tidak ingin mati di sini. Dia ingin menerobos masa lalu, melampaui masa depan. Pada saat ini, seluruh esensi spiritualnya melonjak, indera keilahiannya mendidih, dagingnya menjadi cemerlang dan mempesona, menjadi tidak jauh berbeda dari makhluk emas abadi. Dia melepaskan semua kekuatannya, menggunakan teknik yang berharga, dan kemudian menyerang musuh yang kuat ini dengan kejam. Hong! Teknik Kunpeng,
Unik dan tiada tara, 10 teknik berharga yang jahat, pertama yang diperolehnya. Teknik ini melepaskan kecemerlangan yang paling memukau di sini. Seekor burung dewa melepaskan cahaya yang menyilaukan, melemparkan dirinya ke arah orang emas abadi. Hanya saja, pihak lain juga memiliki metode yang tak tertandingi, dan terlebih lagi kultivasinya yang lebih tinggi. Ditambah dengan fisiknya yang tak tertandingi, pertempuran ini terlalu sulit bagi Si Hao, bukan pertempuran yang menentukan di level yang sama. Si Hao sekarang sepenuhnya mengerti mengapa Tetua Agung tidak datang, dan malah menyuruhnya datang sendiri. Ini adalah ujian hidup dan mati, lebih tepatnya jalan menuju kematian. Hah, kalau aku bahkan tidak bisa melewati ujian ini, bagaimana aku bisa melampaui para leluhur, menggunakan tubuhku sebagai benih? Si Hao meraung marah, memperkuat keyakinannya. Dia bertarung dengan sengit melawan makhluk emas abadi kegelapan, terus-menerus bertabrakan. Orang bisa melihat Kun Peng yang berlumuran darah berputar-putar, menghantam 9 langit di atas, menyelam ke 9 neraka di bawah. Dia bertarung dari langit di atas ke bumi di bawah, lalu dari tanah kembali ke 9 langit. Darah berceceran di seluruh langit, pemandangannya sangat menyedihkan. Makhluk emas abadi kegelapan menjadi semakin menakutkan. Awalnya, tingkat kultivasinya hanya setengah tingkat lebih tinggi, tetapi akhirnya, ia hampir sepenuhnya melampauinya. Tingkat kultivasinya menjadi semakin tinggi, hampir menjadi 1 tingkat lebih tinggi. Kun Peng berlumuran darah, pertempuran putus asa. Terlalu banyak hal tak terduga terjadi dalam pencarian obat kali ini, semuanya di luar imajinasi Si Hao. Awalnya, itu adalah tanda dewa perang, dan kemudian ada jalan kematian ini. Energi abadi mengalir deras dari dalam tubuh Si Hao, melilit tinjunya saat ia menghantamkannya ke makhluk emas abadi kegelapan yang berbentuk humanoid itu. Namun, pada saat itu, tinju emas abadi yang berwujud manusia juga menjadi cemerlang. Garis demi garis cahaya abadi melonjak, menjadi semakin menakjubkan. Apa itu? Yang sedang kita bicarakan adalah Darkness Immortal Gold. Ini adalah bahan pemurnian senjata yang digunakan oleh dewa sejati, yang secara alami membawa sifat Dao abadi. Cahaya Ascension melonjak, segera menguatkan energi abadi, lautan yang membara ini akan menenggelamkan Si Hao di bawahnya. Ini adalah pertarungan yang paling sengit. Tinju Si Hao mengeluarkan suara gebeng-gebeng. Darah mengalir keluar, tubuhnya merasakan sakit yang tak tertandingi. Dalam hal tingkat kultivasi lawannya lebih tinggi daripada miliknya, dalam hal aura Dao abadi, lawannya lebih tebal, sedangkan untuk fisik, lawannya tidak ada bandingannya. Terlepas dari bagaimana keduanya dibandingkan, ini bukanlah pertarungan yang setara. Sama sekali tidak ada keadilan. Teknik rahasia Kaisar Petir. Si Hao mengaktifkan petir, mengirimkan listrik tak berujung ke makhluk logam itu. Ini cukup efektif. Tubuh emas abadi milik pihak lain tampak seperti akan mencair, sudah mulai berubah bentuk, akan berubah menjadi bentuk cair. Cahaya yang paling menyilaukan mengalir dari tubuhnya, suhu yang membara mendistorsi ruang. Namun, ketika petir itu akhirnya menghilang, ia bergabung kembali, berubah menjadi makhluk emas abadi lagi, tidak larut sama sekali. Dia terluka? Mata Si Hao berbinar-binar, menyadari beberapa petunjuk. Dia terus melepaskan metode petir hingga semua listriknya habis dan dia benar-benar kelelahan. Makhluk emas abadi secara bertahap mengembangkan ketahanan, tidak lagi takut pada petir. Si Hao terkejut. Akhirnya, cairan logam yang dilarutkan pihak lain itu ada di mana-mana. Tetapi tetap saja bertarung dengannya, sekarang bahkan sedikit lebih menakutkan. Ia tidak lagi berwujud manusia, tetapi ia masih bisa bertarung. Membunuh. Si Hao berteriak. Kemampuan ilahi reinkarnasi ditampilkan, teknik makhluk tertinggi bawaannya ditampilkan. Dia bertarung dengan makhluk emas abadi ini sampai dia benar-benar mengamuk. Pertarungan itu berlangsung sengit, Si Hao bertarung tanpa henti dengan segala yang dimilikinya. Saat pertarungan berlangsung, Si Hao merasa tubuh dan tulangnya akan segera runtuh. Pertempuran untuk melampaui diri sendiri. Kehendak ilahi yang acuh tak acuh dan tanpa emosi bergema di tempat ini. Ini adalah jenis hukum alam, sekaligus kekuatan yang melindungi tempat ini. Ia bisa memerintahkan semua boneka di sini, menjaga ketertiban di tempat ini. Suara ini berbicara tentang kebenaran, hanya dengan melampaui dirinya sendiri, melampaui semua orang lain yang selevel dengannya, dia dapat memenangkan pertempuran ini, mengalahkan makhluk emas abadi.
apakah dia akan mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah? Teknik berharga Si Hao melonjak. Dia meraung, semua metode hebatnya ditampilkan. Akhirnya, bahkan 6 reinkarnasi Dao telah ditampilkan entah berapa kali, tetapi dia tetap tidak bisa membunuhnya. Ini adalah pertempuran harapan, bukan pertempuran keputusasaan. Melampaui mereka yang ada sebelum Anda, melampaui makhluk-makhluk agung di tingkat ini dari masa lalu hingga masa kini, dan barulah Anda dapat meninggalkan tempat ini, benar-benar bangkit ke atas. Si Hao mendengar suara itu lagi, kata-katanya membuat pikirannya berdebar kencang. Emas abadi telah hancur, semuanya putus asa, tidak ada secercah harapan pun yang terlihat, suara kuno itu bergema di tempat ini, membawa semacam kesedihan. Tempat ini ada untuk menghentikan mereka yang datang kemudian. Jika ujian ini tidak dapat dilewati, maka tidak ada harapan sama sekali, mereka tidak akan dapat dibandingkan dengan makhluk-makhluk di sisi lain. Hanya dengan melewati ujian ini seseorang memiliki kesempatan untuk membangkitkan sesuatu. Suara ini dengan jelas memberitahunya bahwa pada akhirnya, makhluk emas abadi kegelapan akan menjadi tokoh tingkat master sekte yang tak tertandingi, menekannya dengan alam kultivasinya yang lebih besar. Ini adalah perbedaan yang sangat besar, bukan satu langkah pun melewati ranah kultivasi yang kecil. Ini adalah dominasi penuh dari makhluk yang memiliki energi Dao abadi, seperti gunung abadi yang telah menjulang tinggi selama 10.000 tahun, tak tergoyahkan. Akhirnya, Si Hao menjadi benar-benar gila. Semua jenis teknik berharga berhamburan keluar, seolah-olah pedang abadi berhamburan keluar dari tubuhnya satu demi satu, meletus dengan kecemerlangan yang luar biasa. Kalau ini terjadi di dunia luar, kalau ada yang melihat, pasti kaget banget. Di usia dan level ini, Si Hao memiliki kekuatan tempur yang mengguncang dunia. Berapa banyak orang di era hebat ini yang dapat dibandingkan dengannya? Hanya saja, di tempat ini, dia dalam posisi bertahan, siap jatuh kapan saja. Dia hampir terbunuh oleh orang emas abadi beberapa kali, pertempuran yang benar-benar membuatnya merasa tidak berdaya. Hah! Si Hao bertarung sampai dia menjadi gila. Dia melihat sepotong batu kapur di sebelah kolam di bawah bambu ilahi penangkal kejahatan, di atasnya ada sebaris teks buram yang ditulis dalam karakter kuno abadi. Sisi dunia ini, yang disebut Tanah Harapan, salah satu kekuatan tersembunyi, tidak lebih dari ini. Aku pernah ke sini, dan aku telah memperoleh cairan bambu ilahi penangkal kejahatan. Lalu, ada jejak lain yang sangat aneh dan istimewa. Ini adalah simbol klan kaisar asing. Cahaya di mata Si Hao langsung menjadi cemerlang. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang anak muda. Dia melihat melalui jejak yang ditinggalkan orang itu, di dalamnya terdapat adegan-adegan yang terfragmentasi. Ada seseorang yang sebelumnya telah berhasil membantai jalannya ke sini, menggunakan cairan dari kolam dewa untuk memurnikan tubuhnya. Si Hao mengangkat kepalanya, melihat ke arah lubang di bambu suci itu. Cairan putih bersih mengalir keluar darinya. Ini pasti ulah makhluk itu. Seorang ahli asing dari tahap akhir era besar terakhir sebelumnya telah berhasil. Si Hao sangat terkejut. Benar-benar ada orang dengan bakat pembengkok langit. Namun, mereka sebenarnya dari pihak musuh. Namun, ia juga melihat bahwa kata-kata yang tertinggal di batu biru itu tampaknya tidak sepenuhnya berarti apa yang dikatakannya. Goresan terakhirnya sangat ceroboh, jelas kurang kuat. Pihak lain seharusnya bisa menghindari kematian dan berhasil. Tentu saja aku juga akan berhasil. Si Hao berteriak. Pada saat ini, jalur surgawinya yang tunggal berkontraksi, semua jenis teknik berharga terukir di sana. Pada akhirnya, jalur itu terus berkontraksi, sepenuhnya ditarik ke dalam tubuhnya. Akhirnya, lorong surgawi yang bersinar itu ditekan hingga ke titik ekstremnya. Itu seperti matahari kecil, yang ditarik ke dalam perutnya. Itu seperti lautan yang bulat, melepaskan cahaya yang menggemparkan dunia di sana. Hah! Si Hao sedikit linglung dan tidak fokus, bahkan ada semacam pemahaman penuh. Semua teknik mengalir melewati hatinya. Dalam keadaan linglung, dia tampaknya telah melihat jalan yang berbeda. Berada di antara hidup dan mati, di antara keduanya, aku melihat harapan. Seolah-olah dia berbicara dengan tidak jelas. Kemudian, semuanya meledak. Bola cahaya yang ditekan itu langsung meledak, berubah menjadi cakram, melemparkan sosok emas abadi, membuatnya hancur berkeping-keping. Jalanku, jalanku, ini adalah jalan di mana semuanya akan dimulai.
Si Hao memperoleh kilasan pencerahan, mengembangkan jenis kognisi baru, hati merasakan sesuatu, pikiran memperoleh wawasan. Cahaya di matanya menjadi semakin cemerlang. Emas abadi itu dijatuhkan ke tanah, retakannya mengerikan. Si Hao melangkah ke arah kolam itu selangkah demi selangkah, ingin masuk ke dalamnya. Namun, yang ada di benaknya adalah letusan yang baru saja terjadi, serta wawasannya sendiri. Itu adalah sebuah jalan. Si Hao linglung. Dia merasa seperti sedang memahami Dao yang menjadi miliknya sendiri. Si Hao tenggelam dalam kondisi magis, alur pikirannya melonjak, mengamati cakram di dalam tubuhnya. Melayang di antara hidup dan mati, memeras potensi yang tersembunyi jauh di dalam dirinya, memungkinkannya untuk langsung memahami Dao. Ia mengembara tanpa tergesa-gesa di dunia baru ini, pikirannya menjelajahi kekosongan yang besar, memahami misteri mendalam yang tak berujung. Ia sesaat ketakutan, mulai berpikir dan merenungkannya sendiri. Namun, langkah kakinya tidak berhenti, terus berjalan menuju bambu ilahi penangkal kejahatan yang berwarna putih bersih. Dia mencium aroma yang kuat yang menembus hatinya dan menyegarkan pikirannya, membuatnya merasa seperti akan mabuk. Saat ini, dia sedang menekan satu-satunya jalan surgawi, mengembalikannya ke perutnya sekali lagi. Sebuah cakram surgawi terbentuk di sana, berkedip-kedip dengan misteri kehidupan dan kematian yang mendalam. Cakram kehidupan dan kematian membentuk matahari yang cemerlang. Matahari itu tertahan di dalam tubuhnya, perwujudan dari lorong surgawi yang menyempit. Tak jauh dari sana, sosok manusia emas abadi kegelapan yang ditutupi retakan dan jatuh ke tanah berdiri tegak. Luka-luka itu sedang disembuhkan, cahaya gelap berkelap-kelip, menyeramkan dan kuat. Matanya dingin, tidak menunjukkan sedikit pun emosi manusia. Ini adalah pertama kalinya ia terluka parah, tetapi ia belum sepenuhnya kalah. Ia menjatuhkan dirinya sekali lagi. Ini adalah saat yang kritis. Jika dia terganggu, pencerahan Si Hao mungkin akan terputus. Boneka emas abadi kegelapan yang sedingin es adalah ciptaan yang kejam, yang dengan setia menjaga bambu ilahi penangkal kejahatan. Boneka itu tidak memiliki emosi manusia, berjalan langsung ke arahnya, energi pembunuh bergolak. Boom! Ia kembali beraksi. Tinjunya yang hitam pekat membawa kekuatan asing, memperlihatkan kemampuan ilahi yang luar biasa dan menghantamkannya ke arah Si Hao, kejam dan mengerikan. Si Hao merasakan sesuatu. Semua teks tulangnya saling terkait, terutama cakram suci yang cemerlang di dalam perutnya, terlebih lagi melepaskan garis-garis cahaya yang menyilaukan tanpa henti. Dia tidak menarik diri dari kondisi seperti ini, masih terbenam di dalamnya. Ini adalah jenis gerakan naluriah. Sama seperti sebelumnya, lorong surgawi tunggal itu dikontrak secara ekstrim, menjadi lebih cemerlang. Lalu, cakram itu melepaskan ledakan besar yang mematikan. Selain itu, Si Hao mengeluarkan raungan yang dalam, tubuhnya juga ikut menyerang. Dengan suara hong, seluruh tubuhnya menabrak makhluk emas abadi kegelapan yang berwujud manusia, membuatnya terlempar keluar. Ini adalah pencerahan instan. Dia membuka perbendaharaan tubuh manusianya, mencurahkan kekuatan tak terbatas. Itu sangat menakutkan. Si Hao tenggelam dalam kondisi pemahaman Dao, hanya saja dia tidak tahu apakah dia bisa sepenuhnya memahami semua cahaya spiritual. Sekarang, dia hanya bertindak dengan kepala pusing, kekuatannya meletus sepenuhnya secara naluriah saat berada dalam kondisi seperti ini. Kalau dia bisa menguasai naluri tersebut, dan bisa melepaskannya kapan saja, seberapa menakutkankah itu? Sementara itu, jika dia bisa membuka jalan yang sama sekali baru dari sini, maka itu akan menjadi lebih tak terbayangkan. Jalan yang cocok untuknya adalah jalan besar yang paling kuat. Makhluk emas abadi kegelapan terlempar keluar, sekali lagi ditutupi retakan. Kali ini, ia tidak muncul untuk melancarkan serangan lagi. Cahaya bersinar di sekujur tubuhnya, lalu menghilang dari tempat ini. Si Hao berpikir dengan getir, tenggelam dalam kondisi seperti ini, belum sepenuhnya pulih. Dia terus berpikir sendiri, berusaha memahami lintasan jalan misterius itu. Baru saja, dia mengalami jalan baru dengan prospek yang tak terbatas. Itu membuat hatinya penuh harapan. Ini sungguh aneh. Baru saja, dia masih bertarung dalam pertarungan hidup dan mati yang hebat, bertarung dengan berdarah-darah melawan makhluk emas abadi, hampir mati dalam prosesnya. Namun sekarang, ia mulai memahami segalanya, seolah-olah ia telah tercerahkan dengan kebijaksanaan sempurna di sana, memasuki keadaan misterius.
Ia merasa telah mencapai pencerahan tertinggi, ia memahami Dao. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi, segalanya terjadi begitu tiba-tiba. Saat berkutat antara hidup dan mati, dua hal ekstrim yang bertolak belakang ini, dua jenis misteri mendalam saling terkait, berkembang, dan terbentuk dalam tubuh Si Hao. Mereka mulai berputar, membentuk rolet hidup dan mati. Dia memadatkan lagi jalan surgawi tunggalnya, memadatkannya hingga ke titik ekstrim. Lorong surgawi yang mengelilingi tubuhnya mengecil, memasuki perutnya. Kemudian, lorong itu perlahan-lahan berubah menjadi satu titik. Setitik benih, tampak seperti pil abadi berwarna emas, bersinar dengan gelombang cahaya di sana. Dia mengukir semua jenis teks tulang dan hukum alam teknik berharga di atasnya, menerangi dunia di dalam dirinya. Untaian cahaya yang tak berujung dilepaskan dari perutnya. Hanya saja, ada energi kematian samar yang menyelimuti pil abadi itu, bertahan di sekelilingnya. Dunia yang diperkecil di dalam dirinya ini membawa perasaan suci dan damai, serta aura kehancuran. Si Hao ingin menetralkan energi kematian, menyingkirkan hal-hal yang tidak menguntungkan dan hanya menyisakan hal-hal ilahi. Akan tetapi, ia merasakan bahwa misteri yang mendalam itu menjadi semakin kabur, tidak lagi sedalam dan sedalam sebelumnya. Mungkin agak dangkal. Tanpa sadar ia berkata pada dirinya sendiri. Menyingkirkan energi kematian secara paksa mungkin tidak selalu merupakan hal yang baik. Cahaya, kedamaian, kecemerlangan, keilahian, bukankah ini perwujudan yang seharusnya ada? Si Hao berhenti, tidak lagi dengan paksa menyingkirkan energi kematian, membiarkan mereka berkeliaran sesuka hati, menyebar dan membungkus, pil abadi, yang cemerlang itu, membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Antara langit dan bumi ini, dengan kehidupan, ada kematian, dengan hitam, akan ada putih, dengan yin, akan ada yang. Mereka akan selalu saling bertentangan, kemurnian dan kebenaran mutlak apa yang bisa dibicarakan? Sementara dalam keadaan linglung, dalam keadaan bingung itu, ia mengembangkan jenis pengalaman ini, memutuskan untuk tidak memaksakan apapun. Alam semesta memang seperti ini, dengan yin dan yang saling bertentangan. Tubuh manusia secara alami juga seperti ini. Hasilnya, ketika dia memandang tubuhnya, dia melihatnya bagaikan langit dan bumi, bagaikan kosmos berwujud manusia, yang menanti untuk membuka perbendaharaan ilahi dagingnya. Setelah momen kebangkitan ini, Si Hao membiarkan energi kematian mengalir, berputar di sekitar titik emas yang ekstrim itu. Itu dihasilkan dengan mengontraksikan satu jalur surgawi hingga ekstrim hingga menjadi seperti obat pil emas. Boom! Energi kematian menyerbu tubuhnya, memasuki pil emas tunggal itu, dan berbenturan dengannya. Si Hao batuk darah, tubuhnya bergetar hebat, perutnya hampir meledak. Dia tinggal setengah langkah lagi untuk hancur, tubuh dan daunnya hampir padam begitu saja. Tubuhnya bergetar hebat, banyak retakan muncul di tubuhnya, darah menetes kemana-mana. Dia terluka parah. Si Hao terbangun. Dia sebenarnya hampir mati? Saat ia membuka matanya, ia mendapati dirinya telah berjalan ke dalam kolam. Cairan putih bersih itu kaya akan aroma, helai demi helai cahaya warna-warni mengalir ke dalam tubuhnya. Di dalam perutnya, luka-luka itu sembuh dengan cepat, dipelihara oleh cairan suci yang cemerlang. Selain itu, semua tulang yang hancur di tubuhnya mulai bergerak berirama, mengeluarkan suara kengkiang. Seolah-olah sebuah lagu perang dilantunkan, bergema di seluruh tempat ini. Jelaslah bahwa setelah memasuki kolam suci yang cemerlang dan gemilang ini, tubuhnya mengalami transformasi yang hebat, berkembang dengan cepat ke arah yang baik. Ini adalah jenis evolusi konstitusinya. Namun, Si Hao tidak mampu mengurusi hal-hal ini. Ini merupakan transformasi yang mendalam dan bermakna yang layak untuk direnungkan, jadi dia bersedia untuk membenamkan dirinya dalam pengalaman ini. Akan tetapi, dia memaksakan diri untuk mengabaikan semua itu, membiarkan tubuhnya pulih, tulang-tulangnya menjadi tempa, sedangkan pikirannya kembali ke keadaan pemahaman Dao tadi. Dia ingin meminjamnya untuk realisasi, ingin memahami perasaan seperti itu. Dia tidak ingin kehilangan pemahaman Dao yang dapat memengaruhi seluruh hidupnya. Harus dikatakan bahwa pemahaman semacam itu terlalu mendalam. Si Hao memahaminya, memikirkannya lagi, mencoba membatasi jalan surgawi. Perasaan semacam itu kembali padanya. Ia dipadatkan hingga ekstrim, lorong surgawi menjadi titik fokus. Kemudian, ia meletus lagi, menciptakan energi kehidupan dan kematian. Tidak memutus energi kematian.
Seolah-olah dia berbicara dalam tidurnya, berulang kali menguji berbagai hal, terus-menerus mengompresi dan melepaskannya. Dia memahami bahwa memiliki yin dan yang adalah cara yang benar. Dia membiarkan energi kematian berputar di sekitar titik ekstrim ini, membiarkannya bergerak di sekelilingnya. Seperti halnya planet yang bergerak mengelilingi matahari, berputar semakin cepat. Akhirnya, kekuatan mengerikan meluap ke langit, memenuhi tubuhnya. Namun, dia terluka parah sekali lagi. Energi kematian yang berputar dan kekuatan titik ekstrim itu sangat kuat, tetapi hampir mencabik perutnya. Energi kematian di dalam dirinya berada dalam keseimbangan dengan titik ekstrim, tetapi dibandingkan dengan dagingnya, jelas tidak ada keseimbangan. Energi kematian yang berputar di sekitar titik ekstrim itu bagaikan bilah pisau, yang menebas dagingnya dan melukai perutnya dengan serius. Untungnya, dia berada di bawah bambu dewa penangkal kejahatan, yang direndam dalam cairan berharganya. Kalau tidak, dia pasti dalam bahaya. Yin dan yang harus seimbang, dunia di dalam tubuh juga harus damai, kata Si Hao dalam hati. Dia menekan energi kematian, menahannya di kedalaman perutnya. Kemudian, dia melepaskan pil abadi itu, membuatnya melepaskan energi kehidupan, menggunakannya sebagai panduan untuk menyegel energi kematian. Dia menguji berbagai hal berulang kali. Titik ekstrim terus meledak, energi yin dan yang melonjak, kekuatan hidup dan mati saling terkait. Si Hao sangat dingin, dan juga sangat pendiam. Seolah-olah semua emosinya membeku, tidak ada sepatah kata pun yang terucap saat dia mengamati perubahan dunia dalam tubuhnya. Saat ini, dia sangat serius, bahkan lebih tanpa emosi, memeriksa tubuhnya sendiri. Ia kehilangan jejak waktu, tidak mampu merasakan peredarannya, dan melupakannya begitu saja. Waktu seakan berhenti, tetapi juga terasa seperti 1 milenium telah berlalu. Baginya, itu tidak berarti apa-apa, karena pikirannya telah melakukan perjalanan ke dunia di dalam tubuhnya. Dia tenang, tidak ada emosi yang bergejolak, tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran saat dia mengamati berbagai perubahan yang terjadi di perutnya. Pada akhirnya, tempat itu menjadi sunyi. Energi yin dan yang berputar, kehidupan dan kematian berada dalam keseimbangan, membentuk diagram yin-yang. Lalu mereka berpencar lagi, tidak memperlihatkan diagram keilahian yang sebenarnya. Dao yang nyata, dao yang tak nyata, tidak ada diagram yin yang terlihat di dunia ini. Dia berkata pada dirinya sendiri. Jejak diagram seperti itu tidak dapat dilihat, ini hanyalah interpretasi abstrak dari dao. Si Hao terbangun, menyebarkan dao ini. Energi kematian membentuk lautan yang gelap gulita dan tanpa kekuatan hidup, sementara energi kehidupan membentuk mata air kehidupan yang menyembur keluar, terjalin dengan lautan kematian. Boom! Namun, hanya dengan satu pikiran, hidup dan mati akan saling terkait, membentuk diagram yin-yang yang nyata. Itulah penampakan konkret dari Dao. Langit dan bumi bergemuruh, guntur bergemuruh. Kilatan petir yang tak berujung turun dari langit, semuanya menyambar bumi, menghantam tubuh Si Hao. Dia terkejut dan terbangun. Metode semacam itu, jenis Dao semacam itu, kini telah menjadi bentuk embrio. Dia berhasil menemukan jalan yang benar. Hal ini membuatnya terkejut sekaligus senang. Ketika hari itu tiba saat dia menyelesaikannya sepenuhnya, dia merasa bahwa pasti akan ada kecemerlangan hebat yang dilepaskan. Itu mungkin jenis sistem yang sama sekali baru. Tentu saja, ini baru permulaan, ia hanya berhasil menemukan satu bagian tubuh. Masih banyak harta karun lain yang menunggu untuk dibuka, daging yang mengandung kebenaran terbesar di surga dan bumi. Hanya saja, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Dia benar-benar terkejut saat terbangun, tersadar dari kondisi pemahaman Dao itu. Itu karena kilatan petir yang tiba-tiba muncul, luas dan tak terbatas, semuanya menyambarnya. Petir itu belum pernah seseram ini sebelumnya, siap menyambarnya sampai mati. Ini adalah hukuman surgawi yang tiba-tiba meletus, muncul secara misterius, listriknya tak berujung dan terkonsentrasi. Bahkan dengan bambu ilahi penangkal kejahatan yang mampu menahannya, menghentikan banyak serangan, dia masih tersambar petir. Si Hao membelalakan matanya, tidak percaya sama sekali. Bahkan saat dia mengolah energi abadi dan menghadapi kesengsaraan surgawi, itu tidak seburuk kesengsaraan petir ini. Kita harus tahu bahwa ini baru permulaan, masih ada kilat tak berujung di depan, kilatan-kilatan terakhir kemungkinan semakin menakutkan,
hampir saja menghancurkannya menjadi abu. Apakah karena aku baru saja memperoleh sedikit pencerahan dan ingin menapaki jalan itu sehingga mendatangkan penghakiman surgawi? Si Hao terkejut. Meskipun ada bahaya hidup dan mati, matanya malah menjadi semakin cemerlang. Sebuah kesengsaraan petir besar turun di dunia ini, mencoba menghentikan si Hao. Ini berarti bahwa realisasinya tadi luar biasa. Ini mungkin lebih penting daripada saat dia mengolah energi abadi, kalau tidak, pasti tidak akan seperti ini. Jalanku, kata si Hao penuh semangat, tertawa terbahak-bahak. Meskipun ia akan dihantam sampai dagingnya hancur berkeping-keping di saat berikutnya, membuat darahnya berceceran di mana-mana, ia tetap tidak bisa menahan rasa gembira yang luar biasa. Tulang-tulangnya semula tertutup, mulai direkonstruksi, namun di bawah jalinan petir, disertai kilatan energi kacau, seluruh tulangnya hancur sekali lagi. Itulah sebabnya ketika dagingnya ditembus oleh rentetan kilatan cahaya, lubang-lubang itu menjalar dari satu sisi tubuh ke sisi yang lain. Hidup dan mati saling bergantung. Pada saat ini, si Hao tidak merasa takut, tidak merasa putus asa. Itu karena dia menemukan bahwa saat tubuhnya tertusuk petir, jumlah cairan putih murni yang mengalir keluar dari bambu ilahi penangkal kejahatan bahkan lebih banyak, tetesan cairan putih murni seperti mutiara meluncur turun dari batang bambu, jauh lebih lembut daripada jika mendarat di kulitnya. Tubuhnya berubah sekali lagi. Cairan putih yang mengalir dari lubang di ruas bambu itu memasuki tulang-tulang si Hao yang hancur, membantu tulang-tulang itu menyatu dan sembuh, bertransformasi dan menjadi lebih kuat.